Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada jemaat yang beribadah secara daring melalui channel YouTube GPIB Sejahtera. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta ini adalah Ibu Pendeta Kenny Lisapali, PJ GPIB Markus Jakarta. Dan kita diajak untuk menghayati tema menjalani hidup sesuai dengan cara Tuhan. Jemaat Tuhan, kita memasuki hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Di minggu ini kita masih terus diperhadapkan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat karena angka penularan COVID-19 masih meningkat. Ibadah yang membuat kita masih beribadah secara online. Namun, kita tidak boleh pesimis dan putus asa serta hilang semangat, sebab kita yakin cepat atau lambat Tuhan akan membebaskan kita dari pergumulan yang berat ini. Ia akan menetapkan tahun ini atau tahun depan menjadi tahun Yobel, tahun pembebasan bagi kita. Ia tidak ingin kita terus dibelenggu oleh ketakutan dan kesusahan akibat COVID-19 ini. Mari sujud menyembah Tuhan di hadiratnya yang kudus dan alami kasih, kuasa, dan berkat-Nya yang akan menopang dan membentengi kita menjalani hidup kerja layan kita masing-masing. Silakan berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi pada Tuhan yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh. Suatu sabat bagi Tuhan, ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk. Jemaat, kita panjatkan doa hari ini. Ya Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dimuliakan namamu di hadiratmu. Kami datang menyembah dan bersyukur. Engkau telah menjaga dan melindungi kami di tengah hantaman COVID-19 yang melanda sampai saat ini. Kami sekeluarga sehat dan kuat sampai sekarang. Beberapa warga jemaat kami tertular COVID-19, tetapi oleh jamahanmu dan melalui isolasi mandiri dan pengobatan serta menjalankan protokol kesehatan, akhirnya mereka sembuh. Beberapa warga jemaat kami yang tertular dan karena memiliki penyakit bawaan, mereka pun meninggal, termasuk para tenaga kesehatan dan relawan yang merawat pasien COVID-19. Mereka meninggal karena Tuhan Yesus menjemput dan membawa mereka ke kemuliaan-Mu di surga. Kiranya Engkau dan kami juga mau menghibur dan menguatkan seisi keluarga yang berduka cita. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jika COVID-19 yang mengancam saat ini adalah karena kesalahan dan dosa kami, ampunilah kami. Singkirkan dan lenyapkan COVID-19 ini dari dunia, bangsa kami, keluarga, dan diri kami masing-masing. Kami mengaku sudah sangat lemah dan tidak berdaya menanggung dampak yang ditimbulkannya. Namun, jika Engkau tetap izinkan COVID-19 ini terus ada sampai waktu yang Engkau tentukan, dengan maksud supaya kami mengistirahatkan mata, keinginan,
dan kesibukan kami di luar rumah, dan memiliki lebih banyak waktu berada di rumah, bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Maka berilah kuasa-Mu untuk menopang dan menguatkan kami. Biarlah kami belajar menangkap hikmat Tuhan di balik situasi ini dan dapat menjalani kehidupan dengan tabah dan sabar dalam taatan kepadamu sampai waktu Tuhan membebaskan kami dari wabah COVID ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Sempurnakan ciptaan-Mu, basuh noda dan celah. Tunjukkanlah bumi baru yang penuh bahagia. Makin mulia, makin suci, diri kami ubahlah, sampai nanti kami puji Dikau dalam terang belakang. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari Voice of Soul secara virtual. We pray, O be our own.
Bapak Ibu Saudara, kita akan tiba pada pelayanan firman. Silakan siapkan Alkitab Saudara, pembacaan dari Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami boleh datang kepadamu untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu dan kami mohon urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Agar di dalam hikmat-Mu kami mengerti, kami memahami. Dan kami melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga semuanya berkenan di hadapan hadirat-Mu dan menjadi berkat bagi kami, sekeluarga, bahkan bagi siapapun yang membutuhkan Tuhan berkenan memakai kami. Yaitu Bapa, diamkanlah semua suara yang bukan daripada Tuhan, berfirmanlah. Kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, syukur kami naik. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Imamat 25 ayat 1 sampai dengan 7 yang mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kitab Imamat, itu sebenarnya temanya adalah pendamaian dan kekudusan. Di sana juga sebenarnya dalam tanda kutip pedoman bagi para imam
bagaimana imam-imam itu melakukan tugasnya dan aktivitasnya di dalam peribadahan. Di dalam pengucapan syukur, di dalam memberikan persembahan korban, dan di dalam menerima pengampunan baik untuk dirinya maupun untuk umat, begitu ya saudara. Dan itulah semuanya dengan detail dan rapi ada di dalam kitab Imamat. Pembacaan tadi adalah bagaimana bangsa Israel harus melakukan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Di dalam menggarap tanah, ternyata ada aturan mainnya. Yaitu apa? Mereka boleh menggarap tanah yang adalah pemberian Tuhan itu, dan memang milik Tuhan juga tanah itu, untuk digarap 6 tahun berturut-turut. Pada tahun yang ke-7 itu adalah Sabat. Sabat itu artinya perhentian. Jadi mereka mengelola tanah selama 6 tahun. Tahun ke-7 tanah itu dibiarkan tidak digarap dan diistirahatkan, sehingga tanah itu tidak dieksploitasi dan humus-humus itu jadi bagus kembali. Dan kalau tahun ke-8 ditanam lagi, pengharapan panen lebih subur, itulah. Nah, di dalam Sabat itu tidak diperkenankan untuk ditanami, saudara-saudara. Dan di tahun yang ke-7 itu, kalaupun di ladang itu tumbuh tanaman, ya dari situlah mereka makan. Tapi tidak sengaja ditanami seperti tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga begitu. Adapun di situ tumbuh tanaman-tanaman, ya itulah yang jadi makanan. Untuk siapa ya? Untuk ternaknya, untuk seisi rumah, untuk yang punya tanah. Termasuk untuk pegawai-pegawai yang menggarap tanah itu. Jadi kalau demikian saudara, betapa Tuhan itu sangat peduli bukan hanya terhadap umat manusia, namun terhadap segala makhluk dan lingkungan di sekitarnya. Manusia yang bekerja tidak dieksploitasi, tanah yang digarap tidak dieksplor. Sehingga ada satu keharmonisan ujungnya yang akhir-akhirnya menguntungkan untuk semuanya. Dari cara kerja, cara menggarap seperti yang Tuhan arahkan. Saudara bisa membayangkan siapapun di dunia ini, dan apapun itu, entah manusia, entah binatang, entah mesin sekalipun atau mesin jet, pesawat tempur sekalipun, kalau terus-menerus dipakai, bobrok saudara-saudara. Rusak, termasuk badan kita saudara. Kalau terus dieksploitasi, bobrok saudara. Karena itu kenapa saudara butuh istirahat. Dari 24 jam saudara silakan, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja, gitu kan. 8 jam untuk bersosialisasi, menyembah Tuhan, mempraktekkan firman, seperti itu. Dan semuanya itu kita harus lakukan dalam disiplin yang tinggi, dengan ketaatan, dengan kesadaran. Untuk apa sih? Kalau kita taat melakukan kehendak Tuhan, itu sebagai ucapan syukur, saudara-saudara. Dan yang kedua, ya hasilnya kita juga yang memetiknya. Kalau kita melakukan seperti yang Tuhan kehendaki dengan hukum-hukumnya, perintah-perintahnya, dan ketetapan-ketetapan, itu ujungnya sebenarnya kita yang menikmati. Tuhan itu senang kalau saudara beroleh yang baik, karena memang Dia Bapa yang baik dan selalu memberi yang baik. Cuma terkadang kita sendiri aja yang suka mengeksploitasi diri, mengeksploitasi alam, akhirnya terjadi kerusakan di dalam pikiran orang, di dalam hati orang, dan akhirnya sangat rakus, sangat serakah,
dan akhirnya alam pun rusak dan alam pun membawa bencana. Itu karena kerusakan-kerusakan tatanan hidup manusianya, rusak juga tatanan alamnya. Saudara dan saya diberi Roh Kudus, diberi hikmat, diberi kepandaian, diberi waktu. Di dalam saudara bekerja ternyata harus ada cadangan lah. Dari 6 tahun itu dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, diatur dengan baik, baik itu pendapatan maupun pengeluaran. Menyembah Tuhan itu tidak sembarangan, berarti dalam mengelola apapun juga di dunia ini, entah itu waktu, entah itu tenaga, entah itu pikiran, entah itu penghasilan, entah itu penerimaan, entah itu pengeluaran, harus dikelola dengan penuh pertanggungjawaban di hadapan Tuhan dan manusia tentu saja. Sehingga di dalam mengelola, menata kelola apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan hikmat Tuhan, saudara tidak akan berkekurangan. Saudara tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan karena memang saudara sudah atur sedemikian rupa, saudara sudah tabung, diajar nabung, karena hari itu tidak selalu terang, kadang ada gelap, tidak selalu naik, kadang ada turun. Nah, dengan hasil yang saudara atur dengan baik itulah, dari situlah saudara masih bisa tetap hidup. Kalau saudara sembarangan bisa kebayang deh kesulitan yang akan dihadapi. Kesulitan manusia adalah dia mengatur dirinya, apa yang ada padanya aja nggak bisa. Nah, orang-orang yang seperti ini kalau mengatur yang lain, ya tambah rusak yang ada. Oleh karena itu saudara, melalui Musa Tuhan berfirman, kamu akan memasuk tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Tetapi kamu harus melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saudara bisa kebayang nggak dampaknya di dalam ketaatan dan penyerahan kepada Tuhan? Saudara bisa kebayang ya, kalau sampai hari ini di Israel sana, yang khusus orang Israel saudara, karena ada Israel yang sudah percaya kepada Yesus, ada yang tidak percaya kepada Yesus. Yang namanya perpuluhan itu dijalankan saudara. Dan itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk siapa? Untuk sesamanya yang membutuhkan. Saya kebayang tidak ada orang miskin di sana. Tidak ada orang yang kelaparan dan mengakibatkan sakit tentu saja. Karena itu di hari yang ke-7 tadi, apapun yang tanaman yang tumbuh, itu bukan hanya keluarga itu yang boleh memanen. Siapapun juga yang berkekurangan silakan ambil dan tidak usah pakai permisi ya, minta. Misalnya bayam di situ tumbuh. Kalau di Israel ada bayam apa enggak ya? Ya gandum lah. Gandum tumbuh dan ternyata ya subur juga walaupun tidak diolah dengan baik. Itu apalagi janda-janda, anak yatim, silakan ambil aja. Dan tidak ditangkap polisi, saudara. Tidak ada yang negur. Karena memang itu untuk mereka. Termasuk kalau di situ ada sapi ikut makan, ya silakan. Ada domba ikut makan, silakan. Saya membayangkan terjadi keharmonisan, saudara. Apalagi kalau saudara tahu, angka 7 bagi kalangan orang Israel itu angka yang bagus juga. Bahkan tanah itu, saudara, tanah itu di tahun Yobel itu harus kembali kepada pemilik. Misalnya saudara, atau jangan saudara, si A dengan marganya atau farmnya apa-apa itu ya, Polan lah namanya. Karena dia jatuh miskin, ya kan? Sampai dijual itu tanahnya.
dan miskin lagi sampai dijual tenaganya, karena itu jadi hamba mereka. Tetapi pada tahun ke-7 itu harus dibebaskan. Bekerja 6 tahun, tahun ke-7 bebaskan. Itu kalau orang dengan tenaga kerjanya. Kalau tanah, tahun Yobel, tanah itu dikembalikan kepada Poland karena memang itu miliknya Poland. Itulah hukum Allah. Berbeda dengan saudara dan saya, siapa punya duit banyak, apalagi masa pandemi ini ya, tanah murah, rumah murah, beli sudah. Terus jadi milik, turun-temurun. Kalau di kalangan orang Israel enggak seperti itu. Tahun 50 harus dikembalikan kepada pemilik pertama. Misalnya pemilik pertama itu suku Dan lah misalnya. Keturunan suku Dan itu harus menjadi pemilik tanah yang dia jual di tahun yang ke-50, tahun Yobel. Jadi tidak ada di sana akhirnya oligarki, monopoli, tidak ada. Wajar. Dan itu harus dilakukan, saudara. Bagi orang Israel, hari Sabat itu adalah hari perhentian. Mereka tidak melakukan apa-apa kan? Kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja. Anakmu, kambingmu, dombamu, dan seterusnya. Itu pada ngapain, saudara-saudara? Itu mereka di rumah, mereka membahas firman Tuhan, mereka beribadah. Dan setiap keluarga kalau anaknya tidak hidup seperti tuntunan firman Tuhan, itu aib, saudara-saudara. Jadi setiap rumah tangga itu berlomba-lomba memunculkan generasi yang memang takut akan Tuhan. Yang diberkati bisa jadi teladan. Itu mereka berlomba-lomba, saudara. Umur 12 tahun mereka harus bar mizbah. Bar mizbah itu apa? Kalau di kita sidi. Dan sidi, saudara tahu, mereka sendiri-sendiri itu dengan para rabi atau imam itu, ayo firman Tuhan. Dan dilafalkan seperti orang ngaji, midras mereka namanya. Enggak lulus. Dan kalau sampai enggak lulus itu anaknya di dalam bidang keimanan seperti tuntunan Taurat, itu orang tua aib. Jadi enggak usah heran, saudara. Kalau Tuhan Yesus umur 12 tahun, bukan karena dia Tuhan, waktu dia jadi manusia, dia bisa adu debat dengan rohaniawan. Karena memang begitulah pendidikan keluarga mereka, saudara-saudara. Dan mereka lakukan itu dengan sukacita, dengan taat, dengan berserah, dan itulah pengucapan syukurnya. Jadi saudara bisa membayangkan kan dampak kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat yang udah ditata oleh Tuhan sebegitu rapi, teliti, dan harmonis. Membawa keadilan sosial. Bayangkan aja kalau tanah yang udah dijual, dikembalikan lagi, dia bisa berproduksi lagi. Dia punya status sosial lebih tinggi. Kalau di kita kan dijual ya sudah, yang kaya makin kaya, yang miskin ya makin modar lah istilahnya. Nah kalau memang demikian saudara, itulah yang harus dilakukan oleh umat Israel. Yang umat pilihan itu. Dan itu wajib. Ya anak-anak Tuhan tidak ada sunnah, saudara. Wajib. Kalau tema hari ini menjalani hidup sesuai dengan cara Tuhan, ya silakan. Iman itu kan memang praktek. Praktek apa? Praktek yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dan siapa yang taat melakukannya diberkati. Saudara disuruh jadi manajer kan? Ngatur tanahmu, ngatur duitmu, ngatur tenagamu, ngatur siapapun di rumahmu. Mari kita manajerial dengan baik, saudara-saudara. Dan di dalam ketaatan kepada Tuhan, berkat Tuhan semakin melimpah.
Kenapa Tuhan melakukan itu? Iya, Tuhan memilih umatnya itu untuk diberkati. Itu kenapa firman Tuhan di dalam Alkitab suka dibilang, ada orang yang menebar harta tapi semakin kaya. Ya karena dia tahu semuanya itu dari Tuhan kok, dikembalikan kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tidak ada yang dirugikan di sana. Dia hanya sebagai pelaku-pelaku, pelaksana firman Tuhan. Dan yang berbahagia bukan yang mendengar firman, yang melakukan. Dan saudara tahu kan, umat pilihan itu disertai, diberkati, dijadikan kepala, bukan ekor. Kalau ekor saudara ngekor aja. Si A keputusannya ngekor, si B keputusan ngekor, si C keputusan ngekor. Enggak. Saudara dijadikan kepala, saudara dijadikan manajer. Saudara harus tahu siapa Tuhan, siapa dirimu, siapa sesamamu. Itu mengatur semuanya. Dan saudara harus latihan dari hal yang kecil. Hal yang kecil apa? Persepuluhan itu cuma latihan sebenarnya saudara. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Jangankan memberikan persembahan seluruh tubuhku, seluruh hidupku, perpuluhan aja saudara mungkin. Apa iya apa enggak, walau alam lah Tuhan yang tahu dan engkau yang tahu. Terus bagaimana kalau mereka mengalami kesulitan seperti pandemi saat ini? Jangan dikira yang namanya masa pagebluk, masa pandemi cuma terjadi di abad ini, tidak. Dari zaman Mesir sudah ada, sudah. Yang namanya kelaparan sudah ada, yang namanya bencana alam sudah ada. Yang namanya tulah sudah ada. Bahkan kalau saudara lihat anak sulung mati semua, itu dialami oleh orang Israel. Seperti saudara sekarang mengalamilah kita zaman Covid kan. Semuanya serba susah. Terus bagaimana? Ya saudara tahu Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Allah memberkati engkau. Allah menyertai engkau. Mari kita taat dan berserah. Saudara tahu di padang gurun umat Israel itu tidak ada mall di sana, tidak ada PDAM di sana, tapi disiapkan mana, sehingga mereka tidak kelaparan. Nah mungkin hari ini juga saudara kita mengalami hal-hal yang kalau saudara anggap padang gurun ya terserahlah. Bahwa Tuhan ada di situ. Dan saudara tahu apa firman Tuhan untuk saudara dan saya? Mari kita lakukan yang kita baca tadi. Dan mari kita uji firman Tuhan. Dan mari kita aminkan firman Tuhan. Kita baca dari ayat 18. Dari pasal 25 saudara. Pasal 25 ayat 18 sampai 22. Saya akan membacakannya. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman dan tentram. 19. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. 20. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? 21. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Cuma taat aja saudara, Allah udah siapkan untuk 3 tahun. Berarti kalau 3 tahun itu tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9. Itu kalau secara ekonomi sehat, saudara-saudara. Lebih sehat lagi kalau 6 bulan, tapi 3 bulannya udah sehat. Saudara gaji 5 juta, ya kan? Saudara punya
tabungan 15 juta, itu keuanganmu sehat. Jadi di PHK sebulan, dapat kerjaan lagi, masih engkau bisa makan. Tapi kalau engkau ya ada tadah, ndak ada harga, ya selamat aja. Termehek-mehek. Kadang-kadang kan kita gitu, ada, ndak ada harga. Supaya nggak masuk angin ya siul-siul, supaya anginnya keluar ya tetap aja asam lambung naik dan pingsan lama-lama. Ini yang Tuhan katakan kan, sederhana sekali saudara. Apapun yang ada padamu itu milik Tuhan kok. Tenagamu, waktumu, pikiranmu, itu Tuhan punya. Dan kita punya Tuhan yang hidup, yang melihat, yang mendengar, yang mengetahui, bahkan sampai ke hatimu pun dia tahu. Ya mari kita taat saja. Ya kan? Dan tadi dikatakan, terus gimana ini? Aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tapi kamu akan makan dari hasil yang lama. Sampai kepada tahun yang ke-9, sampai masuk hasilnya, kamu memakan yang lama. Iya. Tapi apakah saudara smart? Sekarang banyak orang bodok masalahnya saudara. Bukan bodok lagi, dungunya dungu. Kerjaan saudara dan saya itu kasih tahu orang yang dung. Kenapa saudara diutus? Ya memang saudara umat pilihan nih. Saudara umat pilihan. Dan saudara harus membuktikan diri. Ini loh, gue anak-anaknya. Bapakku baik, aku anak yang baik, dan aku diberkati. Gue tolong dulu lah. Dan kalau tolong gak usah dihitung-hitung, nolong aja. Bagus-bagus dikasih kesempatan nolong. Banyak orang gak dikasih kesempatan lagi loh hari ini. Ada yang duitnya banyak. Duit tidak menyelamatkan saudara, karena berhadapan apa? Dengan napasnya diambil. Walaupun dari zaman dulu Tuhan udah ingatkan, siapa yang bisa menambah sehasta saja dari panjang umurnya? Tidak ada. Tetapi Alkitab tuh masuk sini keluar sini, masuk sini keluar sini. Sekarang orang tajir melintir saudara. Kalau dulu sakit keluar negeri, sekarang keluar negeri ngapain di swab ya apa-apa ya, kalau boleh bisa lagi. Gak bisa. Duitmu banyak, kau gak bisa keluar negeri. Duitmu banyak, gak bisa kau beli nyawakmu. Itu perlu permenungan yang dalam saudara, untuk menghadapi kondisi yang sekarang ini. Tapi kalau saudara menjadi anak yang takut akan Tuhan, setia dan taat kepadanya, dan berserah dan melakukannya, terpelihara enggak? Terpelihara. Engkau bekerja, engkau tabung, engkau atur baik-baik. Baiklah keadaanmu dan anak cucumu, keluar masukmu kau baik juga. Dan bahkan di sini dibilang, tahun ke-6 kusiapkan 3 tahun. Jadi cuma dipakai 1 tahun, masih ada 2 tahun itu. Bonusnya itu 2 tahun. Ditambah yang kemarin kita udah nabung kan. 6 tahun kita udah nabung. Terus tahun yang ke-6 itu Tuhan tambahkan berkat 3 tahun. Berarti 9 tahun. Begitu saudara. Apa yang kurang Tuhan lakukan untuk saudara dan saya? Tidak ada. Masalahnya apakah kita taat? Itu aja sebenarnya, taat doang aja, taat. Alkitab ini kan menyaksikan siapa yang taat kepada Tuhan, apa hasilnya? Tapi apa yang berontak, apa hasilnya? Ini Alkitab saudara boleh baca atau semua punya Alkitab. Dibaca baik-baik, direnungkan baik-baik, diteliti baik-baik. Sudah itu dicoba praktek. Oh ternyata kalau aku praktek seperti yang Tuhan mau ini, oh hasilnya gini. Itu, dan itu yang kita ceritakan. Jadi bersyukurlah saudara-saudara, kita punya Allah yang sangat peduli. Benar itu saudara-saudara, kita bilang Allah peduli, Allah mengerti. Dan diberikan Roh Kudus juga saudara peduli kepada Tuhan, enggak sembarangan.
Demikian saudara, mari kita lakukan perintah Tuhan dalam ketaatan, dalam penyerahan sungguh-sungguh yang total, sehingga saudara dan Tuhan damai, dirimu sendiri damai, dengan sesamamu damai. Dan itu terjadi karena apa? Karena engkau hidup kudus. Kedamaian Roh Kudus itu hanya bisa saudara dapat, saudara rasa, saudara menerima di dalam kekudusan Tuhan. Setelah saudara hidup kudus, karena Tuhan sudah kuduskan engkau loh, dengan darahnya lagi bahkan. Dengan Roh Kudusnya lagi, apa yang kurang lagi? Bukan dicuci pakai rinso tangan kita, pakai sanitizer, bukan. Sama darah Tuhan Yesus, sama Roh Kudus. Nah, setelah itu saudara lakukan, sudah kehadiran Allah akan kau rasakan. Dan saudara bisa menikmati itu setiap hari dimanapun kau berada, dan kau boleh menceritakan itu kepada orang lain. Dipanggilnya saudara dan saya dari kegelapan maut kepada terangnya yang ajaib itu untuk apa? Untuk gagah-gagahan? Enggak, untuk memberitakan perbuatan Dia yang besar. Karena itu saudara butuh pengalaman pribadi kehebatan Tuhan. Mari saudara, banyak orang yang tidak tahu, kita kasih tahu. Kata Paulus bilang, bagaimana mereka tahu? Ya kita beritakan. Mereka percaya, puji Tuhan. Enggak percaya enggak apa-apa, pekerjaan saudara dan saya cuma memberitakan kok. Adapun orang menjadi percaya kepada Yesus itu karena darah Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus. Tetapi bahwa saudara menceritakan pengalaman hidupmu di dalam imanmu kepada Yesus, itulah yang harus kita lakukan. Dan tidak bisa ditunda-tunda, saudara. Besok saja. Ya kalau besok nyawamu masih ada. Oh enggak? Mau marturia, mau koinonia, itu hasil persekutuan kan? Mau marturia, diakonia, ditunda-tunda. Iya kalau engkau masih diberi waktu. Kalau enggak, hari gini luar biasa saudara. Kadang-kadang sedih banget loh. Setiap baca FB, setiap WA, rip, aduh rasanya. Dan tidak peduli itu, tua, muda, besar, kecil. Anak Tuhan yang menolak Tuhan. Dalam pandangan Tuhan semua the same. Nah kalau gitu gimana? Ya mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau banyak dosanya tobat sudah. Tobat sudah. Siapa sih yang enggak berdosa? Tapi bertobat itu penting, saudara. Dan tobat itu jangan tobat terus kumat. Itu melecehkan Tuhan namanya. Kau tobat. Allah tidak menghukum engkau. Tapi Allah bilang apa? Jangan kau buat lagi. Cuma itu. Kalau demikian saudara, mari kita menikmati hari-hari kita. Disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Diberi Roh Kudus. Dan saya yakin saudara mampu melakukannya. Dan kalau saudara sudah melakukan apa perintah Tuhan, apa kehendak Tuhan, dan saudara hidup dengan apa? Dengan cara Tuhan, silakan saudara menikmati. Biar aja nanti orang juga tahu bahwa engkau adalah anak Tuhan. Saudara tahu, setiap anak itu orang tua kalau anaknya membanggakan itu diceritakan. Kan ditanya anaknya di mana? Oh lagi di Amerika. Ngapain? Oh jadi manajer bank gitu kan. Diceritain itu. Apa itu sombong? Tidak. Dokter Terawan. Satu contoh aja ya. Tingkat internasional, Bu. Saudara boleh iri, boleh marah. Saya percaya Tuhan beserta anaknya. Dan kalau akhirnya orang lain menceritakan itu realitas. Bukan gosip, bukan isu, bukan hoaks. Apakah cuma kita aja yang bisa begitu? Tidak, Tuhan dari awal juga begitu. Terang itu tidak di bawah gantang, saudara. Terang itu taruh di atas kaki Dian. Dan itulah Tuhan kita. Engkau dan aku, anak-anaknya.
Mari kita bersyukur untuk itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mengenang sambil menari, nyanyikan lagu yang baru. Bunyikanlah fokus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Dulu telah terlimpitkan, Ia bebaskan umatnya. Habis mendung, Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat. Mari kita berdiri, kita akan ucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan luar biasa kasih-Mu. Bukan hanya Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, namun beroleh kehidupan yang kekal. Namun dari awal Engkau berkenan dimuliakan, memilih dan memberkati anak-Mu untuk menjadi alat-Mu yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau mengajar kami anak-anak-Mu, bahkan dengan hikmat-Mu, sehingga kami tahu membedakan mana yang jahat dan mana yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, waktu, dan kesempatan untuk menyatakan syukur kami kepadamu sebagai anak-anak yang dimana Tuhanlah yang melindungi dan menyertai kami, membimbing, mengarahkan kami, bahkan berjalan bersama dengan kami. Kiranya apa yang dilakukan oleh gereja-Mu dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan, dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan, di dalam langkah-langkah, pertimbangan-pertimbangan, keputusan-keputusan, bahkan aktivitas-aktivitasnya, sungguh membawa kebanggaan bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bahkan memperoleh keberhasilan dalam pandangan Tuhan dan manusia. Gereja adalah milik-Mu Tuhan, kami mau kembalikan ke dalam naungan kasih sayang-Mu. Sungguh Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu atas semua kesalahan anak-anak-Mu yang telah membelakangi Engkau, yang tidak taat kepadamu, tidak setia kepadamu, tidak mengandalkan Engkau di dalam kehidupan di dunia ini. Ampunilah. Teristimewa anak-anak-Mu yang meninggalkan Engkau,
Hanya Engkau Tuhan yang mampu membuat sadar, insaf, bertobat, dan kembali ke jalan-Mu. Terimalah syukur daripada anak-anak-Mu yang merasakan kehadiran-Mu, pertolongan-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu. Dan Engkau juga yang memberikan keberhasilan dalam pandangan Tuhan dan manusia. Bahkan segala masalah dan persoalan dihadapinya datang kepadamu, dan Tuhan memberikan kelegaan, jalan keluar, bahkan kekuatan. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama bersyukur untuk firman-Mu, semakin menyadari apa yang harus kami isi dalam kehidupan di dunia ini, untuk Tuhan maupun untuk sesama kami manusia, dimanapun kami berada, baik di dalam rumah, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam bersosial dan bermasyarakat. Terimalah syukur daripada anak-anak-Mu yang hari ini bersyukur untuk usia yang Tuhan tambahkan, baik itu usia kelahiran maupun usia perkawinan. Kiranya di dalam tahun-tahun yang Tuhan beri, telah Tuhan berkati di hari kemarin hingga hari ini, kami mau percayakan saudara kami juga untuk hari esok di dalam pengasihan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami, untuk Bapak Edward Abraham Hetaria, untuk Ibu Darmawati Ningsih, untuk Bapak Rinto Robinson Sunbanu, untuk Ibu Yentri Deliana Neken, untuk Bapak Trivino Niklaus Kainama, untuk Bapak Simon Philip Maitimu, untuk Bapak Freddy Willy Sakul, untuk Bapak Roni Ramadhani Al-Isar, untuk Bapak John Stefanus Tumbol, untuk Bapak Adri Prasetyo. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan belas kasih Tuhan. Kiranya kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah memberikannya senantiasa dapat kelola dengan baik dan disyukuri dengan baik, dan Tuhan tambahkan iman, harap, dan kasih-Nya kepadamu, sehingga semakin Kau nyatakan kemuliaan-Mu melalui keluarga-keluarga yang Tuhan berkenan menyertainya. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang sedang sakit atau dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Penatua RS Kutom, Ibu Parijanti Suroyo, Ibu Selamat Ginting Simatupang, Ibu Yvonne Evelyn Komisen, Bapak Balsasar Piris, Ibu Yosefin Leginem Piris, Ibu Sumarni Laturake, untuk Dr. Sylvia Simanjunta Rikumahu, untuk Saudari Egi Rahayan, untuk Diaken Agus Sutarwo, untuk Saudara David Jessica Sunaryanto, untuk Ibu Amelia Shalumi Pangkang Samalo, untuk Saudari Nela, untuk Saudara Yeremia Korano, untuk Bapak Rampon Legui Manopo, untuk Ibu Heni Agustin Manopo, untuk Ibu Leni C. Nainggolan Samusir, untuk Bapak Wijanarko Benjamin, untuk Ibu Avianti Wijaya, untuk adik Michael Feliano Benjamin, untuk adik Gabriel Francia Benjamin, untuk Ibu Fatimah Tambunan, untuk Ibu Sukarni Basuki, untuk Bapak Reinhard Makahinda, untuk Ibu Anne Marie Makahinda, untuk Ibu Yulin L. Lomboan, untuk Penatua Subardi Laharjo, untuk Ibu Esther Lasmi, Bapak Joni Kairupan, Bapak Adri Setiawan, adik Mateo Patar Abicandra, adik Brine Mauli Asianada Dipa, untuk Bapak Eko Hermawan, Ibu Christine Dwi Hermawati, adik Felix, Ibu Susilowati, Bapak Helton Mewas,
Ibu Lani Wenas, Bapak Jerome Din, Ibu Leni Patiata, Ibu Evelyn Venita Pati, Ibu Darmilah Benjamin, Bapak Lukas Kausulia, Bapak Anton Samson, Bapak Yohanes Tutuya, Bapak Guido Watimena, Ibu Asih Watimena Pesiwarisa, Ibu Sukindar Tati, Diaken Martina Kauselia, untuk Ibu Rizka Amanda Banta, Ibu Juliana Maria Pikaulima Tutuya, Ibu Helmina Roberta Patinaya, Ibu Robertina L. Risamahu Tutuya, Diaken Adrian Y. Basaur, Adi Ilona Antioneta Basaur, Bapak Louis Enrico Sipahelut, Bapak Agustinus Budo, Ibu Junia Ningsih, Saudari Vigo Febrian, Ibu Novianti Temeria Padosi. Saudara-saudara kami ini membutuhkan kekuatan, pemulihan dan kesehatan dari Tuhan. Kiranya Tuhan jamah dengan darah Tuhan dalam tubuhnya. Tuhan berkati makanan minumannya, Tuhan berkati istirahatnya, Tuhan berkati obat-obatnya. Sehingga saudara-saudara kami ini boleh bugar kembali dan sehat kembali. Kami pun mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kedukaan. Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, sehingga saudara-saudara kami tidak berlarut-larut dalam duka cita. Tuhan Yesus, kami doakan juga untuk pemerintah kami. Mari Tuhan, Kau akan tolong pemerintah kami. Kiranya di dalam anugerah Tuhan mereka mampu melakukan tugas dalam kapasitas masing-masing. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan Tuhan lindungi mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan membawa berkat bagi bangsa Indonesia, juga bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk DPRD, DPR RI, DPD MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pengadilan Tinggi Negeri, Kejaksaan Tinggi Negeri, Hakim-hakim, Jaksa-jaksa, Panitera, advokat. Kami berdoa juga untuk kepolisian, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kami berdoa juga untuk BUMN, ASN, kementerian-kementerian, bahkan PNS. Begitu juga dengan komisi-komisi yang ada di pemerintahan, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, untuk pemerintah daerah. Tuhan tolonglah kami, Tuhan ampunilah kami. Banyak dosa dan kesalahan kami, banyak penyembahan berhala di negeri ini, bahkan di bangsa ini. Banyak yang masih hidup dalam kegelapan. Sungguh Tuhan, kami mohon belas kasih dan pengampunan Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan Yesus yang mampu mengangkat manusia dari kegelapan maut kepada terang-Mu yang ajaib. Dan di dalam terang-Mu kami yakin dan percaya tersingkir segala kegelapan, bahkan terkuasai oleh karena Tuhan sendiri. Kami doakan juga untuk bangsa Indonesia. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada bangsa ini, sehingga bangsa ini tambah tahu membedakan mana yang jahat dan mana yang baik dalam kehendak Tuhan, penuh keberanian dalam menyatakan kebenaran Tuhan, dan bahkan hidup mengasihi seperti kehendak Tuhan, bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah anugerah-Mu, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu pun pemberian-Mu. Engkau turut bekerja di dalamnya, yaitu ajarlah kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, mampu menghormati Tuhan, mampu menghormati sesama manusia, bahkan mampu mengasihi satu terhadap yang lain. Sehingga dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara, sungguh-sungguh kami hidup seperti kehendak Tuhan. Dan Engkau memberkati bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menjadi alat Tuhan yang hidup bagi seluruh suku bangsa dan bangsa-bangsa, bahkan negara-negara di dunia. Bahwa hanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia lah
Tuhan sungguh-sungguh memberikan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, sehingga kami mampu menyatakan bahwa Tuhan pun hadir di Indonesia yang memiliki negara dan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk tenaga-tenaga kesehatan, tim medis, obat-obat, bahkan vaksin-vaksin, penggali-penggali kubur, bahkan juga pembuat peti mati, pekerja kremasi. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka semuanya, agar sungguh-sungguh mereka mampu melakukan pekerjaan di dalam roh takut akan Tuhan, di dalam roh mengasihi sesama seperti diri sendiri, sehingga sungguh-sungguh semuanya boleh berjalan dengan aman, lancar, sukses dan berhasil dalam pandangan Tuhan dan manusia. Dan kami mohon Tuhan pemulihan daripadamu, karena Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami dan mengasihani kami, sehingga kami boleh kembali hidup dalam keharmonisan terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, terhadap sesama kami manusia, dan kami menikmati kasih karunia Tuhan. Gereja-gereja yang Tuhan tempatkan di Indonesia, mari Tuhan tolonglah. Hanya oleh kekuatan darah Tuhan Yesus dan Roh-Mu yang kudus, gerejamu mampu sehati sepikir satu tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun sukunya, apapun latar belakangnya, apapun pendidikannya. Itu Bapa, kami mohon belas kasih Tuhan untuk gereja-gereja yang Tuhan tempatkan di Indonesia, agar gerejamu sungguh-sungguh mampu menjadi garam dan terang di sekitarnya. Kami berterima kasih untuk jemaat GBB Sejahtera. Tuhan pun memberkatinya, Tuhan pun menolongnya. Kiranya lewat kehadiran Tuhan, sebab mencari Tuhan dan kerajaannya, Tuhan cukupkan apa yang menjadi keperluannya dengan segala program-programnya, dengan seluruh aktivitas-aktivitas yang dilakukannya. Bahkan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing, Tuhan pun memberkati mereka semuanya. Kami berterima kasih untuk presbiter yang bertugas, kami berterima kasih untuk organis, kami berterima kasih untuk pemandu lagu, kami berterima kasih untuk tim multimedia, kami berterima kasih untuk paduan suara, kami berterima kasih untuk tempat ini, bahwa kami boleh memuliakan Engkau saat ini. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu, saudara, kerabat, handai tolan kami dimanapun mereka berada, hanya ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kami pun percayakan mereka di dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Kami doakan untuk anak-anak kami yang dalam pendidikan, anak-anak kami yang bekerja, anak-anak kami yang mencari pekerjaan, bahkan anak-anak kami yang sedang PHK. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami doakan juga sesama kami yang menderita, apapun bentuk penderitaannya, bahkan yang lapar dan yang haus, bukan hanya makanan dan minuman, namun yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Begitu juga yang letih, lesu dan berbeban berat, biarlah Tuhan melawat dan merawati mereka. Terima kasih Bapa, kami sungguh berbahagia memiliki Engkau, Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang melihat, Allah yang mampu merasakannya, bahkan Allah sumber sukacita dan pengharapan kami. Semua doa ini kami minta dan kami alaskan hanya dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari memberi persembahan yang berbau harum bagi Tuhan sebagai tanda syukur penyerahan hidup kita kepadanya. Dalam kitab Kejadian 8 ayat 21 mengatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Nyanyian dari Gita Bakti 80, bait yang pertama dan 2. Mari bawa persembahan. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah, sumber berkat, dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur atas kasih dan berkat-Mu yang selalu cukup, bahkan lebih untuk kehidupan kami sehari-hari. Di tengah situasi pandemi COVID-19, Tuhan tetap memelihara kami sekeluarga. Mampukan kami untuk tetap berusaha kerja dari rumah, dan Engkaulah yang membuat semuanya berhasil.
Saat ini kami membawa persembahan kami dari berkat yang Engkau berikan. Kiranya berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu, serta menyenangkan hati-Mu. Kuduskanlah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan, kita sampaikan pokok warta Minggu 25 Juli 2021. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga GPIB Sejahtera akan disiarkan secara virtual melalui Zoom pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 19. Pelayan firman Saudari Macan Dina Viratarigan, presbiter yang bertugas sektor pelayanan 1. Ibadah virtual Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Sejahtera akan dimulai secara virtual pada Zoom meeting hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 bertempat di Zoom meeting room pukul 17. Pelayan firman Penatua JC H. Noya. Mohon partisipasi seluruh anggota Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah gabungan Pelkat PA. Ibadah gabungan Pelkat PA GPIB Sejahtera akan dilakukan secara virtual pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 9 pagi. Pelayan firman Saudari Macan Dina Viratarigan. Mohon partisipasi seluruh anggota Pelkat PA. Krisis Center 2021. Dampak dari COVID-19 dan pemberlakuan PPKM dari pemerintah mengakibatkan PHK dan pengurangan karyawan di beberapa perusahaan atau kantor. Maka GPIB Sejahtera dalam hal ini ingin membantu warga jemaat GPIB Sejahtera yang terdampak ekonomi akibat pandemi dan PPKM berupa sembako berpaket kurang lebih 150.000. Sehubungan dengan itu kami mengetuk hati warga jemaat yang berkerinduan untuk membantu. Mohon dapat menghubungi kantor majelis jemaat GPIB Sejahtera atau dapat transfer ke rekening SIM Niaga GPIB Sejahtera. Untuk konfirmasi dan informasi dapat menghubungi Joan Silvia Pikalima atau Konikuk. Berita duka cita telah dimuliakan Bapa di sorga. Yang pertama, almarhum Bapak Widyo Sunarto dalam usia 84 tahun, ayahanda dari Ibu Raras Pandawati dan Penatua Marvel Situmorang, warga jemaat sektor pelayanan 1, pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari Senin 19 Juli 2021 di Klaten. Yang kedua, Bapak Antonius Sinurat dalam usia 71, ayahanda dari Ibu Sihol Mariana Sinurat, warga jemaat sektor pelayanan 4, pada hari Rabu 21 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 di TPU Rorotan. Yang ketiga, almarhum Bapak Mateus W. Leatemia dalam usia 82 tahun, ayahanda dari Bapak Alfa Leatemia, warga jemaat sektor pelayanan 5, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari yang sama di TPU Jombang, Tangerang Selatan. Segenap presbiter dan warga jemaat GPIB Sejahtera berduka cita dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan sejati. Segenap presbiter dan warga jemaat GPIB Sejahtera mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Kenny Lisapali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudari sekalian yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 25 Juli sampai dengan 31 Juli 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih
Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Sejahtera DKI mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan, perpuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lain yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudari sekalian. Terima kasih. Mari kita berdiri. Silakan berdiri. Kita akan kembali beraktivitas tempat kita masing-masing. Mari kita lakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kita sambut pengutusan dengan menyanyi Kitab Bakti 114 bait 1 dan 2. Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, saat ini sampai selama-lamanya.
presbiter yang bertugas pada ibadah hari ini mengucapkan kepada jemaat melalui channel YouTube GPIB Sejahtera Jakarta, selamat hari Minggu yang ke-9 sesudah Pantekosta. Selalu jalankan prokes 5M. Tuhan Yesus memberkati saudara.